Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama dan Edi Susanta 28. Kali ini tim dari Cakra Panorama dan Edi Susanta 28 berada di Desa Suci, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kali ini kami akan sedikit mengulas sebuah prasasti, yaitu Prasasti Cungerang. Prasasti Cungerang sendiri itu terletak di Desa Suci. Nah, Prasasti Cungerang itu peninggalan dari Empu Sendok yang bergelar Sri Maharajasa Rakai Hino. Prasasti itu sebuah peninggalan pada era atau pada abad ke-9, yaitu dari Empu Sendok. Dan di prasasti itu sendiri terdapat dua nama tempat yang disakralkan, yaitu Cungerang dan Pawitra. Nah, di sini yang itu adalah isi dari sebuah prasasti Cungerang. Nah, prasasti Cungerang sendiri itu yang diberikan atau diberikan oleh Raja Medang, yaitu Empu Sendok, sebagai untuk penanda tanah sima atau perdikan. Nanti lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bertanya pada juru kunci. Pak Edi, ada tambahan? Ya, baik, terima kasih. Selamat Rahayu. Kali ini saya dengan tidak asing lagi, Cakra Panorama Channel yang dari Mojokerto, collab dengan saya akan mengulas sejarah Prasasti Cungerang. Ikuti video-video kami berikut ini. Ya, silakan. Oke, ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Channel dan Edi Susanta 28. Kali ini kami bersama Ibu Ana selaku juru pelihara atau juru kunci Prasasti Cungerang. Nanti seperti apa penjelasan beliau nanti akan disampaikan secara detail sejarahnya atau yang tertua yang tertulis di prasasti. Monggo Pak Edi, barangkali ada. Ya, sebenarnya mohon maaf Mbak Ana, minta waktunya sebentar. Mbak Ana izin, silahkan menjelaskan Prasasti Cungerang ini karena apa? Untuk siswa-siswa Pusdikbud kan pernah juga kalau latihan pasti istirahatnya di sini. Gimana Mbak Ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edin mengizinkan saya untuk menerangkan terkait masalah Cungerang itu bagaimana, terkait masalah
masalah Ya, apa saja. namanya siswa waktu dari Brimob dulu itu sering kesini ya Pak ya. Nggih. Saya pertama mau menjelaskan masalah prasasti Jonggrang sendiri. Prasasti Jonggrang sendiri ini salah satu peninggalan dari Rakai Hindo Utu Sendok yang waktu itu ada di dinasti Isyana di tahun 850 Masehi atau 929 bukan 851 Saka atau 929 Masehi yang waktu itu beliau membuat dinasti sendiri setelah beliau berpindah dari kerajaan Wedang kemudian ke Jawa Timur dan beliau membuat dinasti sendiri namanya dinasti Isyana. Nah, salah satu yang bisa diselamatkan ataupun masih ada sampai sekarang itu peninggalan beliau, salah satunya adalah Prasasti Jonggrang. Prasasti Jonggrang sendiri isinya adalah yang setelah ada penelitian juga secara turun temurun itu kami tapi saya menjelaskan ini secara arkeolog ya Pak, setelah ada penelitian. Kalau di sini itu adalah daerah yang diistimewakan oleh Baginda Empu Sendok, daerah yang dibebaskan pajak waktu itu, dan daerah Sima Pak ya, Perdikan ya. Jadi masyarakat di sini itu ada sesuatu yang yang disenangi oleh Sri Baginda Empu Sendok dan Permaisuri. Jadi itu kemudian yang sekilas seperti itu. Yang kedua, saya mau menerangkan untuk para siswa. Para siswa itu kalau dulu Pak ya, selama bertahun-tahun itu siswa kalau mau menuju pelatihan jalan ke Penanggungan, para siswa itu biasanya kumpul di sini dulu. Begitu. Kemudian setelah beberapa tahun ini kok kami lihat belum ada yang seperti itu lagi. Nah, tapi kalau secara turun temurun, biarpun tidak siswa ataupun orang-orang yang mau ke Gunung Penanggungan, itu memang seyogyanya dari keturunan kami itu menganjurkan untuk ke Prasasti Jonggrang dulu. Begitu. Kalau orang-orang dulu itu menyebutnya itu istirahat ataupun untuk mendamaikan diri dulu di sini, baru untuk melangkah ke Gunung Pawitra. Ya, Gunung Penanggungan. Seperti itu. Pertama kali prasasti ini ditemukan pertama kali itu di dalam tanah atau sudah berdiri? Kalau yang selama ini kami ikuti secara turun temurun itu prasasti sudah berdiri. Sudah berdiri. Iya. Jadi di sekitar prasasti ada ditemukan sebuah benda bersejarah lainnya Bu Ana? Sebenarnya dulu ada di tahun 1900 kurang lebih ya 87 atau 88 itu hilang Mas. Di sebelah ini Ada sebuah patung atau sebuah patung. patung berarti arca ya? Iya, Arca Wisnu atau arca? bukan. Waktu itu kalau tidak salah itu semacam Drawapala. Cuman di bawahnya itu ada logam. Seperti untuk pengairan ya. Nah, di sini juga kan menyebutkan untuk menyelamatkan pengairan di bawah Gunung Pawitra. Seperti itu. Jadi selain patung tadi, saya melihat kan di sekitar ini ada temuan seperti lumpang atau apa itu. Itu memang dari dulu sudah ada. Kalau lumpang ini sengaja memang tidak kami taruh ada di sini dulu Mas ya.
ini sekedar koleksi keluarga, tapi memang secara turun-temurun kami miliki gitu. Sekarang sudah kami kembalikan ke sini. Untuk sejarahnya kami masih belum berani untuk mengungkapkan masalah. Bu, ini ada makam ya, Bu ya? Ini makam sinten, Bu? Di sebelah. Yang ini Iya. sebenarnya ini petilasan. Oh, petilasan. Petilasan. Jadi kejadiannya di tahun 1965 itu kan ada pergerakan G30 SPKI. 30 SPK itu yang dimana di daerah sini sebenarnya itu banyak situs, Pak. Di daerah Sukji sini ada, sebelah sana juga ada. Daerah Pakem, setiap pedukuhan itu sebenarnya ada situs-situs. Kemudian ada satu pergerakan dari beberapa oknum. Beberapa oknum itu yang menghancurkan beberapa situs yang ada, yang disinyalir bertolakan dengan paham mereka. Tapi mungkin dia itu dibinangi mungkin dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu. Ya, alhamdulillahnya di sini kenapa bisa diselamatkan, waktu itu memang ada sedikit bukan sedikit, memang perjuangan mati-matian dari pihak keluarga kontra dengan beberapa orang tersebut menyelamatkan prasasti ini. Waktu itu mau dihancurkan memang, Pak. Alhamdulillah dari pihak sesepuh bisa menyelamatkan. Di situ kami dan keluarga memang orang Muslim ya, Pak ya. Cuman kami di sini itu bukan untuk menyembah atau apa. Di sini itu memang dari leluhur besok jadi tetangga. Dan sekarang sudah kejadian memang jadi tetangganya Pasuruan. Okay. Nah, di situ kemudian dari pihak keluarga waktu itu ayo gawe petilasan nek untuk kini iki butuh digawe wong Hindu kok, bukan dipakai golongan tertentu saja, dipakai orang Muslim monggo, dipakai orang Nasrani atau Hindu atau Buddha monggo. Jadi intinya visi dari keluarga waktu itu ayo saling guyub katanya. Memang dulu ada, Pak, di masa Jepang, di masa Belanda ada permintaan dari beberapa petinggi Jepang dan petinggi Belanda, mereka mau mengambil ini. Nah, saya secara turun-temurun kan juga menjadi inkrah ya, Pak ya, di sini seperti itu. Cuman dari keluarga sendiri tidak memperbolehkan, amanah tetap dipegang, jadi ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Cuman yang berubah bangunan saja. Bangunan ya, ini tetap banyak bangunan yang berubah cuman bangunan. Alhamdulillahnya dari beberapa bantuan saudara, waktu itu saudara kami yang masih satu keturunan itu ada yang membantu beliaunya waktu itu mempunyai pabrik itu ikut membantu bangunan. Kalau dulu cuma cukup saja. dulu cukup biasa. Terus tamu-tamunya, Mbak, dari mana sih? Tamu-tamunya alhamdulillah kalau sekarang mungkin dari via online, via internet bisa ya, Pak ya, dan mereka antusias kepingin mengetahui secara aslinya, secara aslinya. Kalau memang sekilas kita lihat cuma batu. Cuman kalau dilihat secara detail lagi, secara lebih dekat lagi itu keelokan aksaranya itu. Kemarin saya sempat juga di Nganjuk, di tengah awas, di tengah gunung, bersepeda sekitar 1 jam perjalanan yang berat, juga ada prasasti seperti ini. Itu juga diperkirakan dari Indo Center dan aksaranya sama, tapi isi dalamnya saya kurang tahu. Kalau boleh tahu prasasti apa nih, Bu? Di Bangle, prasasti Bangle, Nganjuk. Bangle Nganjuk.
Ya ada aksara Jawa. Iya, seperti ini. Diperkirakan juga dari era Empu Sendok atau bisa juga dari Raja Erlangga. Ya, Pak. Kalau ini kita bicara Watu Kosek juga masih dalam satu kabupaten dengan Pasuruan, ya. Kabupaten, satu juga kecamatan. Satu kecamatan Gempol. Gempol. Kita beda bukit, satu bukit Ya, mawon. ya tinggal melangkah aja, Mbak Ana ya. Ngaten. Tadi ini bersebelahan. Kalau Watu Kosek itu kan tapas batal antara Pasuruan Pasuruan dan dengan Mojokerto, Mojokerto, ya Pak, ya. ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya Mas ya, Monggo, kalau ya. nggih, Pasuruan itu peradabannya lebih tua. Lebih tua. Sebelum ada Majapahit, sebelum ada Singasari, itu Pasuruan. Pasuruan ada. Dan tinggal bakal kerajaan di Jawa. Jadi dari Empu Sendok yang pindah ke Jawa Timur. Jadi gini Mbak Ana, besok masalah untuk apa ke depan barangkali ada siswa ya, karena setahu saya Mbak siswa yang istilah di sini itu siswa pembentukan yang tujuannya ke Penanggungan, untuk sementara kan siswanya ke Gunung Wirang gitu, Mbak. Jadi kita sampaikan ke bagian yang terkait biar di rekomendasikan atau yang biar di istilahnya muri-muri budaya kan gitu. Gitu. Biar tahu oh seperti ini Kabu Diplom itu ada di sini, ada jumber tetek, tahu kan jumber tetek Mbak? Itu yang di apa Candi Prasasti Jonggrang kan belum banyak yang paham. Jadi besok bisa di sampaikan nanti kita laporkan. Oke. Udah. Jadi kalau sedikit panggilan jiwa ya Mas, kalau dari saya dan keluarga, memang selama ini kan memang yang paling dikenal masyarakat itu kan belahan. Ya. Padahal yang lebih tua dari belahan sendiri ada. Ada. Kalau belahan itu kan peninggalan dari Singasari. Raja Erlangga. Iya, Singasari. Tani. Singasari, sedangkan Singasari anak buyutnya dari Empu Sendok. Oh, Empu Sendok awal peradaban dari peradaban ya. Jadi paling tua di sini Pak, tinggi untuk Jawa Timur ya Mas ya, Jawa Timur tinggi. Kalau boleh ini sekedar permintaan dari pihak keluarga, ya mbok diterima dhisik nang sing tuwa. Oh, penting banget. Diteraken nggih nang sing tuwa riyen, baru nanti menangkap. Oh, iya ya Pak ya, diperhatikan nanti segera saya sampaikan saya laporkan ke beliau yang berkompeten Pak. Kenapa? Kalau di waktu proses itu Pak yang tahu adanya paham dengan sejarah dulu Pak Sunawi. Dulu kan pernah Pak Sunawi juga menjelaskan di sini, mungkin sama Mbak Ana juga berapa tahun yang lalu Mbak ya. Tentang sumber tetek, kemudian Candi Jonggrang ya, juga Candi Jonggrang. Waktu kapan itu ya? Saya juga pengasuh Mbak mau diarahkan ke sini. Nah, terus di dekat Surya sana Mbak juga ada dong monumen. Yang Prigen atau Oh, yang Prigen. Surya Gudang Udah dalam Surya. itu ada di Kali Putih. Kali Putih betul. Kan ada monumen juga itu Mbak. Iya, iya, iya. Nah, berarti mana Pak Tiras basis mana Pak Tiras itu paham. Nah, itu dikenalkan. Tutup. Oke, Sobat Cakra Panorama, terima kasih. Saat ini kesimpulannya dari penjelasan Bu Ana selaku juru kunci, yaitu situs Jonggrang, yaitu peninggalan dari Empu Sendok. Jadi mungkin diperkirakan usianya ini sudah 1000 tahun. Jadi mulai dari abad 9. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.